Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya bersama rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Doni Dwi sebagai moderator 1 dan Dan nama saya Geraldi Tangdilintin, SHMH sebagai mediator kedua yang telah dipilih oleh Bapak Ibu. selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adisa Audinabila sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Yasmin Ayuna Olivia sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Fanya Aulia sebagai kuasa hukum dari penggugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding, menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum kami memulai tahap mediasi, saya akan memberikan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya kami akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kemudian kami akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak, kemudian kami akan mendefinisikannya. Kemudian sekarang kita akan menentukan agenda pembicaraan. Tahap negosiasi merupakan tahap untuk mencari kesepakatan kita dan untuk menyusun kesepakatan akhir. Apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari sisi penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana tergugat, apakah setuju dengan penggugat yang lebih dulu? Ya, silahkan. Baiklah, silakan penggugat. Baik, terima kasih mediator atas kesempatannya. Jadi begini, tergugat ini hingga saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Dalam surat perjanjian pada tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi menyatakan bahwa tergugat sepakat untuk mengembalikan jaminan saya yang berupa sertifikat rumah setelah saya melunasi kewajiban saya untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 20 Januari 2022. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan jaminan sertifikat penggugat. Kami juga mendapatkan informasi baru bahwa oleh pihak tergugat, sertifikat tersebut dijaminkan kembali kepada seseorang yang bernama Fahrudin berusia 45 tahun yang beralamatkan di Jalan Ikan, Mas nomor 30 Kabupaten Lamongan. Sampai sekarang kami tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari pihak tergugat. Baik, kemudian mengenai hal tersebut, penggugat dan kuasa hukum menginginkan agar jaminan surat sertifikat agar dikembalikan kepada penggugat sesuai perjanjian awal. Betul begitu? Iya, betul mediator. Karena saya sudah melunasi hutang beserta bunganya dan dalam surat perjanjian tergugat ini sudah sepakat untuk mengembalikan jaminan saya saat semua hutang lunas. Tapi justru tergugat di sini melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjaminkan sertifikat tersebut kepada orang lain. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari penggugat dan kuasa hukum, selanjutnya saya berikan kesempatan pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui.
Dipersilakan Baik, tergugat. jadi begini, saya menyadari betul atas kesalahan saya. Sertifikat tersebut saya jaminkan kembali kepada Bapak Fahrudin karena saya pikir penggugat tidak akan melunasi hutangnya secepat itu. Sehingga saya dapat menggunakan jaminan tersebut terlebih dahulu. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan penggugat. Dengan menggugat saya karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Seharusnya masalah ini dapat diselesaikan dengan berunding kekeluargaan saja tanpa harus melakukan gugatan. Baik, setelah mendengar penjelasan dari pihak penggugat dan tergugat, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu pertama, pihak penggugat dan tergugat ingin adanya hubungan baik. Yang kedua, pihak penggugat dan tergugat menginginkan agar masalah dapat lekas selesai. Seperti pihak penggugat dan pihak tergugat, ungkapan sebelumnya, perkara ini terjadi sebenarnya pihak penggugat menganggap pihak tergugat sebagai terutang yang dapat dipercaya dan berlaku sebaliknya. Jika demikian, telah ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya menulis definisi permasalahan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, tergugat harus segera mungkin dapat kewajibannya untuk sertifikat. Karena wajib. Bagaimana agenda pertama membahas mengenai pelunasan kewajiban. Apakah setuju? Setuju. Oke. Selanjutnya saya berikan kesempatan pihak penggugat dan tergugat untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan Baik, usulnya? saya akan terlebih dahulu mengusulkan usul saya. Dalam hal pelunasan kewajiban, pasti akan saya lunasi kewajiban saya. Namun saya harap tidak dalam waktu yang dekat ini, karena saya juga tengah mengalami kesulitan dalam keuangan, sehingga terhambat untuk mengambil jaminan yang saya berikan kepada Bapak Fahrudin. Mohon pengertiannya. Apakah pihak tergugat memiliki usulan untuk memberikan kepastian kepada pihak penggugat? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai tenggang waktu yang dibutuhkan oleh pihak tergugat untuk melunasi kewajibannya? Baik, saya sangat setuju. Saya setuju. Mengenai pelunasan kewajiban ini, saya pasti akan segera melunasi hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Saya mohon kesabaran pihak penggugat, saya meminta untuk penundaan pelunasan hingga 3 bulan ke depan. Bagaimana penggugat? Dari pihak tergugat sudah memberikan kepastian soal pelunasan. Ada tanggapan? Baik, tidak masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau sertifikat saya sudah kembali. Jadi begini, pihak penggugat ini membutuhkan kepastian dari tergugat. Apakah tergugat bisa menjamin bahwa sertifikat penggugat pada 3 bulan ke depan akan kembali? Iya, pasti. Jadi begini, awal saya memberi hutang kepada penggugat, lalu saya mengira bahwa penggugat ini akan melunasi hutangnya tidak secepat ini, yang lebih awal dari tenggat waktunya, yaitu 20 Januari 2022. Kemudian saya mempunyai keperluan mendesak lain yang membuat saya berhutang kepada Bapak Fahrudin dan menggunakan jaminan penggugat. Karena saya berpikir bahwa dalam 2-3 bulan setelah saya berhutang kepada Bapak Fahrudin, saya dapat melunasinya dan mengembalikan sertifikat tersebut kepada penggugat. Jadi kira-kira 3 bulan ke depan saya pasti akan mengembalikannya. Menurut saya usulan tergugat sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari penggugat atas usulan tersebut? Sebetulnya saya ingin sertifikat jaminan ini dapat segera dikembalikan. Namun, baiklah, tidak apa-apa. Bulan ketiga, tergugat harus benar telah mengembalikan sertifikat saya.
Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat dalam melakukan pelunasan kewajiban berupa pengembalian sertifikat pada bulan ketiga. Dan artinya, 3 bulan ke depan sertifikat jaminan tersebut sudah harus berada di tangan penggugat. Benar begini? Benar. Ya, benar. Jadi maaf izin memperjelas karena sidang mediasi ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022, jadi jangka waktu 3 bulan mendatang akan jatuh pada bulan Mei 2022. Yang berarti pada waktu tersebut sertifikat jaminan penggugat yang sekarang masih berada di Bapak Fahrudin harus sudah kembali kepada pihak penggugat. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini akan dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Mediator, saya mau bertanya, apa perbedaan dari dua klausul tersebut? Baik, saya akan menjelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausula yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim, menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan apa-apa. Kalau begitu, tetap ditambahkan klausul pembukaan oleh majelis hakim saja, karena kesepakatan ini masih ada poin kewajiban yang belum dipenuhi oleh tergugat. Bagaimana tergugat? Apakah setuju? Ya, saya setuju. Oke, baik. Selanjutnya kami mediator akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitia. Baik, saya rasa mediasi ini telah selesai. Saya nyatakan selesai dengan kesepakatan yang telah dituliskan tadi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.